Karena Allah menyuruh Nabi Ibrahim, sucikan rumahku ini untuk 3. Untuk siapa? Lit-ta'ifin, orang yang banyak tawaf. Jadi Bapak Ibu ketika masuk Masjidil Haram boleh tawaf, dianjurkan, sunat, hukumnya tawaf sunat. Yang muda-muda yang sehat tawaf sunat. Yang nggak bisa tawaf sunat, sholat tahiyatul masjid. Udah sehat, tawaf sunat 7 kali putaran, selesai. Lalu kemudian wal akifin, untuk orang yang iktikaf, berlama-lama di masjid, iktikaf. Berlama-lama di masjid, baca Quran, sholat sunat, berzikir. Waruka'is sujud, banyak-banyak rukuk dan sujud. Maksudnya banyak-banyak sholat sunat. 3. Banyak tawaf, banyak iktikaf, banyak sholat sunat. Banyak tawaf, banyak iktikaf, banyak sholat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, kakak, adik semua? Sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang cantik kain katun. Katunnya bergambar cemara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Yang sama kita hormati Direktur Madian Travel Umroh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hasbi Hussein. Mudah-mudahan Ustadz Hasbi sehat walafiat. Saya terus terang ketika tadi dikatakan Ustadz Hasbi, Ustadz Somad ini adalah saudara saya, hati saya bergetar takut. Makanya saya kalau tidur malam tuh kamar tuh saya kunci, takut saya dia masuk di sopnya saya, jadi sop saudara. Jadi kenapa orang bisa umroh sampai 10 kali dengan Ustadz Hasbi? Karena Ustadz Hasbi ini menawan hati kita. Dia yang dia sentuh tuh hati kita. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jadi susah membayangkan wajah Ustadz Hasbi ini marah. Dia senyum terus. Mudah-mudahan Ustadz Hasbi setia, insyaallah. Amin. Ada Allah menciptakan makhluk tempat tawafnya malaikat, namanya Al-Baitul Ma'mur. Apa namanya Bapak Ibu? Al-Baitul
makmur. Al-bait artinya rumah, bait rumah. Makmur artinya ramai. Jadi al-baitul makmur, rumah yang ramai. Kenapa disebut rumah yang ramai? Karena memang malaikat, nggak ada manusia yang tawaf di situ, malaikat semua tawaf di al-baitul makmur itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nama tempatnya al-baitul makmur. Ada dalam Al-Quran, ada Allah bersumpah wal baitil makmur, demi al-baitul makmur. Lalu kemudian Nabi Adam, al-baitul makmur ini letaknya di mana? Di langit, di atas. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam rindu dengan al-baitul makmur ini. Dia pengen juga di bumi ini ada al-baitul makmur. Maka kata Allah, bangunlah Ka'bah. Maka Nabi Adam pun membangun Ka'bah tepat di bawah al-baitul makmur. Jadi kalau dijatuhkan batu kerikil dari atas, itu al-baitul makmur di atas, tepat bawahnya itulah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu setentang persis dengan al-baitul makmur. Makanya waktu kita tawaf itu, kita bayangkan bahwa kita tawaf di bawah, sedangkan di atas adalah malaikat bertawaf berkeliling. Jadi ada 3 makhluk yang sedang berkeliling. Pertama, malaikat mengelilingi al-baitul makmur. Kedua, kita mengelilingi Ka'bah. Ketiga, planet-planet mengelilingi matahari. Jadi mataharinya di tengah, bumi, bulan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, semuanya berkeliling. 3 makhluk. Di antara 3 makhluk ini yang paling kecil adalah manusia. Dan di antara manusia yang berkeliling itu yang paling kecil adalah dari Sumatera. Abdul Somad. Jadi waktu tawaf itu kita sedang menyadari kita memang kecil. Planet-planet, kalau matahari itu sebesar bola basket, maka bumi itu sebesar kacang hijau. Ambil bola basket, ambil kacang hijau. Itulah perbedaannya. Bumi sebesar basket, matahari sebesar basket, bumi sebesar kacang hijau. Lalu kita sebesar apa? Kecil sekali kita. Makanya orang kalau pulang dari umroh itu dia udah merasa dirinya nggak ada apa-apanya, karena dia sudah merasakan kecilnya waktu tawaf itu. Berapa banyak ketika tawaf, selesai tawaf kehilangan suami. Rupanya udah diambil orang Afrika. Nyasar salah tempat. Jadi setelah Nabi Adam turun ke bumi, dia rindu ingin dapat seperti al-baitul makmur. Kata Allah, bangunlah Ka'bah. Akhirnya dibangunlah Ka'bah oleh Nabi Adam. Tapi yang bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim, Pak Ustadz. Dengar dulu ceritanya. Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh banjir. Akhirnya bangunan Ka'bah tadi hancur. Rata dengan tanah, tapi masih ada pondasi-pondasinya. Maka pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail mengangkat pondasi itu, lalu kemudian dibangunlah Ka'bah, tapi batunya kurang. Waktu bangun Ka'bah itu batunya kurang. Makanya ada dinding Ka'bah itu yang tingginya cuman setinggi kita, nggak sampai ke atas. Yang melengkung huruf letter U itu disebut dengan Hijir Ismail. Jadi aslinya kalau batunya cukup itu sampai ke atas. Apa hikmahnya batunya kurang? Batunya kurang, bangunannya nggak sampai ke atas,
akhirnya kita bisa sholat di dalam Ka'bah. Siapa yang sholat dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Jadi nggak mesti jadi raja, nggak mesti jadi pejabat kalau mau sholat di dalam Hijr Ismail. Cukup berangkat dengan Madian Travel. Tepuk tangan dulu. Ya memang iklan ini setiap 5 menit sekali nanti disebut. Nah, setelah selesai dibangun Nabi Ibrahim, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, wa adzin. Adzin artinya panggil. Nabi Ibrahim, panggillah mereka. Ini kan Ka'bahnya udah siap, panggillah mereka untuk datang ke sini. Nabi Ibrahim pun mencari bukit yang paling tinggi, namanya Jabal Abi Qubais. Apa namanya? Jabal Abi Qubais, bukan kubis. Kubis itu sayur kol. Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu di mana posisinya, Ustadz? Nanti waktu kita naik ke atas bukit Sofa, menghadap ke Ka'bah, di belakang itu Jabal Abi Qubais. Terus pas keluar dari Masjidil Haram ngelihat, loh, kata Ustaz Somad, Jabal Abi Qubais kok di atasnya istana? Itu istana Raja Fahad. Presiden Soeharto dulu waktu haji tinggalnya di situ. Jadi dipotong Jabal Abi Qubais itu, dibangun istana Raja Fahad di atas. Dulu Nabi Ibrahim naik ke atas dan dia memanggil nama orang. Orang Arab kalau dipanggil namanya, kalau orang Bugis Makassar kalau dipanggil namanya jawabnya gimana? Wahai Ustadz Hasbi. Nah, kalau orang Arab nggak begitu. Wahai Abdul Somad, labbaik. Nah, itu maka waktu kita ke sana nyebutnya labbaik karena nabinya orang Arab. Kalau nabinya orang Bugis Makassar, iye. Labbaik itu artinya iye. Iya. Nah, jadi itu makanya saya menyebutnya wahai tamu-tamu Allah. Jadi bapak ibu adik kakak ini tamu. Tamu itu kan diundang kan? Walaupun ada tamu yang tidak maling. Nauzubillah. Tamu kenapa diundang? Yang ngundang Nabi Ibrahim. Ini tamu Allah. Maka dipanggillah oleh Nabi Ibrahim, termasuk nama saya, nama ibu, nama kakak, nama adik, nama ustadz, semua dipanggil. Lalu ketika itu roh kita sudah menjawab labbaik. Tapi belum ada jasadnya. Roh kita udah jawab, tapi belum ada daging, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada sumsum, belum ada apa-apa. Dulu sudah menjawab roh kita itu. Lalu ketika saya dalam kandungan ibu saya 120 hari. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 40, 120 hari datang malaikat membawa ruh saya yang sudah menyebut labbaik tadi masuk ke jasad badan saya. Kebetulan saya masuknya ke perut orang Sumatera. Yang satu lagi masuk ke dalam perut orang Sulawesi. Yang satu lagi masuk ke dalam perut orang Papua, namanya Ustadz Fadlan Garamatan. Itu sudah memang takdir, akhirnya kita bersama. Yang satu dari Papua, yang satu dari Jawa, yang satu dari Sulawesi, yang satu dari Sumatera. Ketemunya di mana? Di Madian. Udah berapa kali? Udah 2 kali. Nah, ini kalau 5 kali dapat payung ini. Nah, setelah itu rindu. Jadi kenapa kita rindu? Biasanya rindu itu karena pernah bertemu. Karena memang kita sudah pernah menjawab. Makanya orang mau ke Baitullah tuh rindu, walaupun belum melihat gambarnya rindu. Dan setelah pergi rindu. Makanya jangan heran kok bisa 10 kali berangkat umroh. Ya rindu, ingin selalu bertemu, ingin selalu datang. Karena memang ruhnya sudah ketemu duluan. Lalu kemudian setelah dipanggil, Nabi Ibrahim memanggil wa adzin finnas, panggil mereka bil haji, melaksanakan haji dan umrah, ya'tuka, mereka akan datang rijalan, jalan kaki, wa ala kulli dhamir, naik onta yang kurus,
Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka akan datang walaupun dari lembah yang paling dalam. Lembah yang paling dalam itu maksudnya tempat yang paling jauh. Dan tempat yang paling jauh yang jamaahnya paling banyak di dunia adalah Indonesia. Allahu Akbar. Akhirnya kita pun datang. Makanya kita setelah datang itu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah kenapa kita nanti mana tahu ibu nanti ditanya anak-anak ibu kan sudah manasik juga di sekolah, terus ditanya mama, ayah, kenapa kita bilang labbaik? Pokoknya dari dulu sudah begitu. Jangan banyak-banyak tanya. Yang banyak nanya itu Yahudi. Insya Allah ibu sudah bisa jelaskan insya Allah. Amin. Kalau berangkat dengan Ustadz Asbi dengan Madian, biasanya kami ke Madinah dulu. Landing di Madinah atau di Jeddah, sampai di kota Madinah, hari pertamanya kita ziarah ke makam Nabi. Ini pintu babus salam bagi laki-laki, perempuannya masuk dari belakang. Sama Allahumma ftahli abwaba rahmatik, jalan pelan. Yang pertama ketemu di sebelah kiri adalah mihrab. Mihrab dulu atau mimbar dulu? Mihrab tempat imam. Waktu Nabi jadi imam sholat sebelah kiri. Udah, habis itu di sampingnya mimbar, tempat Nabi menyampaikan khutbah. Setelah itu baru kemudian kita jalan. Itu di samping kita ini antara kubur Nabi dengan mimbar Nabi adalah taman. Bahasa Arabnya raudhah, yang disebut dengan taman raudhah. Berapa meter Pak Ustadz? Dari dinding kubur Nabi di sana sampai ke mimbar ini 22 meter. Kita jalan terus sampai akhirnya di depan makam Nabi. Kita pun menghadap ke depan makam Nabi, mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Satu langkah, Assalamu alayka ya Aba Bakar Siddiq. Satu langkah, Assalamu alayka ya Umar ibnul Khattab. Karena di dalam itu ada 3 kuburan. Makam Nabi, makam Abu Bakar, dan makam Umar. Setelah itu kita keluar pintu. Nama pintunya pintu Baqi. Pintu apa namanya? Kenapa disebut Baqi? Karena tembusnya ke pekuburan pemakaman Baqi. Akhirnya kita pun pagi ziarah ke Baqi, laki-laki bisa masuk, yang perempuan biasanya dari luar pagar tapi tetap kelihatan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Enggak ada yang pendek Pak Ustaz? Ada. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Udah. Ada pembimbingnya insyaallah. Selama di sana 3 hari 4 hari jangan sampai tinggal sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selambat-lambatnya malam 1 jam sebelum subuh. Ada yang datang ke masjid jam 2, jam 3, mantap. Tapi jangan sampai tinggal sama sekali. Kalau subuh jam 5, jam 4 sudah datang. Jam 4 datang, begitu sampai ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. 2 rakaat bagus, 4 rakaat lebih bagus, 6 rakaat mantap, 8 rakaat sempurna, 10 rakaat best, 12 rakaat excellent, 14 rakaat pokoknya tahajud nggak ada batasan, silakan sebanyak-banyaknya. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat.
Sholat sunat hajat supaya rezekinya berkah, sholat sunat hajat supaya anaknya soleh, sholat sunat hajat supaya suaminya tidak dilarikan pelakor, sholat sunat hajat supaya anak, menantu, cucu, cicit semuanya bisa sampai ke Baitullah. Amin. Ditutup dengan sholat sunat witir. Habis sholat sunat witir masih ada waktu nunggu azan subuh, zikir. Zikirnya 3. Zikir yang pertama istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zikir yang kedua salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikir yang ketiga afdalu dzikri la ilaha illallah. Insyaallah sejam waktu tidak terasa berlalu. Terdengar azan subuh, kita pun sholat subuh. Habis sholat subuh, zikir-zikir. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Nanti kalau ada sholat jenazah, kita ikut aja. Sallu alal mayyiti yarhamkumullah. Apa itu? Sholat jenazah. Yang meninggal siapa? Gak tahu. Ikut aja. Sayalah sholat jenazah ngikut niat imam. Ikut aja niat imamnya. Tapi saya nggak tahu Pak Ustadz yang meninggal laki-laki apa perempuan, 1 atau 2, orang dewasa apa anak-anak. Baca aja Allah maghfir lahu. Mau laki-laki, mau perempuan, mau 2, mau 3, baca bacaan asalnya Allah maghfir lahu. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, Salawat. Allahu Akbar, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri adzabin nar. Saya enggak hafal Pak Ustadz, pendek aja. Allah maghfir lahu warhamhu. Enggak hafal juga, diam aja. Takbir keempat, Allahu Akbar. Biasanya takbir keempat di sana nggak baca doa lagi karena sudah dimasukkan ke takbir ketiga. Jadi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu ketiga. Keempat itu langsung Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Mau iktikaf di masjid? Bagus. Nunggu terbit matahari, sholat sunat isyraq. Saya pulang aja lah Pak Ustadz. Kenapa? Aduh nggak enak perasaan. Rupanya takut sarapan habis. Ya nggak apa-apa, pulang sarapan istirahat, nanti sejam sebelum zuhur datang lagi. Diumumkan kepada semua jamaah Terapel Madian, pagi ini kita jalan-jalan. Nanti dibawa ke Masjid Kiblaten, masjid yang kiblatnya 2, satu menghadap ke arah Baitul Maqdis Palestina ke sana, yang satu lagi menghadap ke arah Ka'bah di sana. Karena Nabi pernah sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 sampai 18 bulan. Sampai akhirnya turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pindahkanlah arah wajahmu ke Masjidil Haram. Pindah ke arah kiblat. Nanti sampai ke masjid sana. Nabi begitu sampai di kota Madinah, dia nggak langsung ke Masjid Nabawi. Dia di Quba. Maka di Quba dia bangun satu masjid 4 malam. Nabi sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nabi sampai hari Jumat. Nabi sampai berangkat hari Senin dari Makkah sampai di Quba hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat berdiri satu masjid namanya Masjid Quba. Nanti ibu bapak juga dibawa ke Masjid Quba. Lalu kemudian perang antara Nabi dengan pasukan orang kafir Quraisy, tempatnya namanya Uhud, Bukit Jabal Uhud. Nanti juga dibawa ke Uhud, dan di sana ada sahabat Nabi yang digunting telinganya, dipotong hidungnya, dibelah jantungnya, jantungnya dikunyah oleh seorang perempuan yang dendam namanya Hindun, ditombak tulang belakangnya ini, ditusuk sampai tembus ke bawah. Namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nanti turun ke bawah, ziarah ke makam Hamzah. Makanya banyak jamaah yang ngerti sejarah itu nangis di depan makam Hamzah karena membayangkan panglima perang, panglima mati syahid. Assalamualaikum ya Sayyidana Hamzah. Assalamualaikum ya ahlad diyar.
Tapi banyak orang Indonesia yang nggak ngerti sejarah, sampai situ bukannya sedih malah cekikikan. Kiki. Itu pentingnya manasik. Jadi tahu apa yang dikunjungi itu. Ada masjid 7. Loh, masjid kok bisa jadi 7? 7. Ternyata dulu untuk menghadang musuh dari sana, dari Makkah, digalilah parit. Parit itu bahasa Arabnya khandak. Apa namanya? Khandak. Maka disebut dengan perangnya perang parit, perang khandak. Waktu menggali parit itu ada 7 pos. 7 pos penjagaan itu jadi masjid. Sekarang sudah disatukan namanya Masjid Sab'ah atau Masjid 7. Itu dibawa keliling. Nanti ibu bapak juga dibawa ke tempat pasar korma. Jadi boleh makan korma di situ, gratis makan. Tapi nanti yang bayar yang dibungkus. Maka banyak di situ nanti ibu bapak ngelihat orang mengunyah aja sampai di situ. Karena gratis kan. Kunyah ini. Habis itu naik ke bis. Kok nggak beli? Enggak, aku kunyah aja. Ustaz kok tahu? Saya sering gitu. Bawa jamaah, ambil coklat, ambil ini, nggak boleh dibawa, kunyah aja. Jadi ibadah itu nikmati aja. Ibadahnya dapat, jalan-jalannya dapat, lucu-lucunya dapat, happy-nya dapat. Saya nggak tahan minum es. Kalau saya minum es batuk, nggak tahan minum soda. Jadi maka jangan banyak minum es, khawatir nanti radiasi atau tenggorokannya sakit, nggak selera makan. Kalau udah nggak selera makan, badan lemas, ibadahnya. Maka saya selalu minum yang hangat. Tapi kalau udah terbiasa, ya nggak apa-apa. 3 hari di sana beribadah, zikir, jalan, belanja, segala macam. Banyak jamaah kita yang bawa 1 koper, sampai di sana kopernya bercucu. Koper. Semua dibeli, sampai diikatkan di tali koper itu anak onta 3 ekor. Nanti ibu bapak lihat nanti, betul kata Ustaz Somad ya. Nah, sampailah hari yang ketiga atau hari keempat diumumkan kepada seluruh jamaah umroh Madian, besok kita habis sholat zuhur menuju Makkah. Maka sholat zuhurnya dijamak dengan asar. Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Jadi ikut. Kok enggak 2 rakaat Pak Ustadz? Karena belum musafir. Setelah musafir baru boleh 2-2. Ini kan masih di Madinah nih. Di Madinah zuhurnya 4, habis itu sholat jamak takdim asar 4. Usollinya Pak Ustadz? Usolli fardal asri 4 raka'atin jam'an takdiman makmuman lillahi ta'ala. Usollinya 2 meter. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal. Simple aja. Saya sholat asar 4 rakaat jamak takdim dengan zuhur lillahi ta'ala, jadi makmum. Udah. Allahu Akbar, sah. Niatnya di dalam takbiratul. Kalau mau dibaca usolli itu, kawan udah rukuk kita masih usolli lagi. Karena payah memasangnya. Yang penting niatnya sudah sampai. Nah, selesai sholat, bapak pakai kain ihram, sudah gunting kuku, bulu hidung yang mulai panjang digunting, takut nanti gatal, takutnya dicopot kena denda. Apa salahnya? Bulu hidung saya kok. Kecuali kita nyabut bulu hidung Ustadz Hasbi. Ya ini namanya aturan. Kita bukan ganggu orang. Bulu hidung, lalu kemudian kuku sudah bersih semua. Lalu kita pun menuju namanya Bir Ali. Bir artinya sumur. Ali, sumur Ali. Sampai di sana sholat sunat tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, sholat sunat ihram 2 rakaat. Usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu lalu niat. Niatnya cuma 3 kalimat, 3 kata aja. Labbaika Allahumma umrah. Kalau dibaca sekali,
Labbaik Allahumma umrah. Kita baca serentak ya. Labbaik Allahumma umrah. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umrah. Yang laki-laki nggak boleh menutup kepala, nggak boleh pakaian berjahit, nggak boleh pakai sepatu. Yang perempuan nggak boleh pakai sarung tangan, tapi tangannya kalau masuk dalam mukena boleh. Nggak boleh menutup wajah, nggak boleh pakai parfum minyak wangi. Baca larangan-larangan ihram. Setelah itu kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pembimbingnya paling banyak bisa bimbing 10 kali. Habis itu dia pun capek. Jamaah pun di dalam mobil dingin, jalannya lurus. Ada yang nggak bisa tidur ngajak ngobrol di sebelah. Kemarin beli ontanya berapa? Kemarin nukar duit rupiah ke rial berapa? Itu ibu itu kok belanja terus? Makanya kalau ada yang membicarakan aib orang, ingat kita sedang dalam ihram. Makanya kalau ada yang ngajak-ngajak bicara langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Tapi hati-hati juga kalau kita ngitukan orang, nanti kita ingat. Jangan sampai kita lupa, kita juga si anu tuh kok gitu. Kena juga labbaik Allahumma. Satu-satu kan. Nah, tidur boleh Pak Ustaz? Tidur boleh, nggak masalah. Makan minum boleh. Sholat asar kan udah dijamak tadi. Nah, makanya bagus menjamak. Lalu kemudian sampailah di Makkah, masuk ke dalam hotel. Lalu kemudian setelah itu diumumkan, nanti kita jam 1 malam akan melaksanakan tawaf dan sa'i bersama Ustadz Somad. Lalu kemudian jam 1 turun dari hotel, ibu bapak sudah siap semua. Ustadz Hasbi di depan membawa bendera Madian. Masuk. Udah berapa? Udah 3 kali ya? Masuk kata Ustadz Hasbi, labbaik Allahumma labbaik. Yang ditengok benderanya, jangan bulu ketiaknya. Labbaik Allahumma labbaik. Ini kadang banyak salah tengok. Udah. Lalu kemudian kita udah baris semua. Lalu kita pun masuk ke pintu Masjidil Haram untuk turun ke bawah. Ya, ibu bapak tinggal ikut aja pembimbing di depan. Apa yang dia baca, ini buku doa gantung di leher. Yang bisa lihat, lihat. Nggak bisa lihat Pak Ustadz, udah tutup, nggak usah lihat. Ikut aja apa yang dibaca. Saya nggak bisa dengar Pak Ustadz. Ya, baca doa masuk pintu masjid biasa. Allahumma, Allahumma, iftahli, abwaba rahmatik, abwaba rahmatik. Udah. Habis itu kemudian naik eskalator, turun ke bawah melihat Ka'bah. Allahumma, zid, hadzal baita, tashrifan, wa ta'ziman, wa takriman, wa mahabatan, wa birra, wa zid mansyar. Saya nggak hafal Pak Ustadz. Ini perlu saya ingatkan. Dalam umroh tidak ada bacaan wajib. Dalam umroh hanya niat rukun labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Cukup, itu yang rukun. Adapun bacaan-bacaan yang lain semuanya sunnah. Seandainya ada bapak ibu beli selasiban tahu kan? Plester itu. Di selasiban mulutnya. Isolatif di selasiban mulutnya, lalu selama umroh itu mulutnya diam saja, sah umrohnya. Jadi jangan sampai nggak berangkat umroh karena nggak hafal doa 1, doa 2, doa 3, doa 4. Terus bacaan saya apa waktu itu?
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la. Kita turun ke bawah, nanti pas setentang dengan Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad, angkat tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Masuk putaran satu, kita pun berputar. Masuk doa putaran satu, ikut aja apa bacaan. Nggak bisa Pak Ustadz, saya ngelihat, tutup. Nggak bisa ikut karena suara nggak sampai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai di pojok sudut rukun yamani, doanya berubah, Bapak Ibu semua hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Habis satu putaran, masuk putaran kedua. Bismillahi wallahu akbar. Yang laki-laki selama tawaf kain ihramnya dikepit di ketiak kanan, bahu kiri tutup, ketiak kanan. Yang perempuan tetap dengan pakaian biasa. Habis 7 putaran selesai, sholat sunat di belakang makom Ibrahim. Makom bukan kuburan, telapak kaki Nabi Ibrahim. Nah, cari yang setentang di belakang walaupun jauh. Sholat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Habis itu baca doa sepanjang-panjang doa. Lihat juga rombongan. Jangan sampai berdoa tengok hilang semua. Doa ya Allah, tengok masih ada. Masih ada. Pakai spion dah. Ada. Lalu kemudian kata Ustaz Asbi, kita ambil foto untuk kenang-kenangan. Lalu kita pun ambil, usahakan kalau bisa jangan sampai Ka'bahnya di belakang kita, adab. Kalau bisa posisi Ka'bah di samping. Nah, jadi kita berdiri, gambar Ka'bahnya itu di samping untuk adab, supaya kita tidak jangan sampai tidak beradab. Fotolah di situ, mau begini, mau begini. Untuk update status. Memang enak makan soto di tengah laut. Kalau sudah foto supaya cepat diupload. Hai guys, membuat video segala macam. Setelah itu lalu kemudian minum air zam-zam, menghadap ke arah kiblat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya nggak hafal doanya Pak Ustadz, gerak-gerakkan aja mulut. Biar jangan sampai nggak ketahuan kawan nggak hafal doa. Doa itu umum aja. Ya Allah sehatkan aku, kuatkan aku, istimewahkan aku, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah, anak kami soleh dan solihah. Jangan sampai pakai narkoba, pakai ganja, pakai anjing gila, dan sampai dah, jangan sampai kena santet, jangan sampai kena pelet. Dah, habis itu kemudian boleh minum berdiri Pak Ustadz ya. Nabi Muhammad SAW minum air zam-zam berdiri. Lalu setelah itu naik ke atas bukit Sofa. Ustadz Hasbi lagi naik. Ayo jamaah Madian, kita naik ke atas Sofa. Lalu kita pun ikut ke atas Sofa. Lalu kemudian naik ke atas bukit Sofa menghadap ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu berdoalah dengan doa masing-masing. Tadi Pak Ustadz habis sholat sunat tawaf doa, iya. Di atas bukit Sofa doa lagi, iya. Terus yang kami doakan itu apa? Kami nggak bisa bahasa Arab. Doa yang pakai bahasa Arab cuman 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua kita bisa. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu doa kita.
Pejamkan mata kita, nampak orang tua, Rabbi firli wali walidayya. Nampak anak, Rabbi habli minas solihin. Nampak suami, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak kawan tetangga, jadi doakan, doa pakai ring. Ring 1 ayah ibu, istri anak. Ring 2 saudara-saudara. Ring 3 jiran tetangga, kawan-kawan dan sahabat, kawan TK, kawan SD, kawan SMA, kawan S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendol, S-Doger. Semua, jamaah Ahmadian semua. Bingung siapa lagi mau didoakan? Ada satu yang belum, doakan Ustaz Somad. Doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khotimah. Jangan kuat-kuat. Nah, setelah itu lalu kita pun turun baca doa, ikut bimbingan apa kata ini. Lalu kemudian tidak lama ada pilar, ada hijau 2. Kita berlari-lari. Yang bisa jogging lari-lari kecil, yang nggak bisa jalan biasa saja. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Habis yang hijau baru baca lagi. Saya nggak tahu hafal doanya. Balik ke tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika akan mendaki naik ke atas Bukit Marwah, inna safa wal marwata min syairillah. Nggak hafal. Rabb subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Saya subhanallah pun kadang-kadang udah hilang Pak Ustaz. Ya udahlah, mau diapakan lagi? Nggak mungkin hilang. La ilaha illallah aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau bersolawat. Bagaimana kalau ketika sa'i atau tawaf itu saya berdoa? Bagus, nggak salah. Selama tawaf sa'i itu berdoa dan doanya satu saja. Nikahkan aku, 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 nikahkan aku. Dia memang belum nikah. Yang sudah jangan. Mati syahid pulang. Nah, selesai Safa, Marwah, Marwah, Safa. Safa, Marwah, Marwah, Safa. Safa, Marwah, Marwah, Safa. Safa, Marwah. Habis 7 putaran sampai di Bukit Marwah, berdoa semua selesai. Lalu kemudian datang Ustadz Asbi bawa gunting memotong rambut bapak. Dipotong rambut bapak, tahallul. Lalu bapak memotongkan rambut ibu. Rambut ibu yang dipotong ujungnya diratakan, ujung rambutnya diratakan. Bapak yang paling bagus gundul. Makanya kami setiap pergi umroh tuh gundul. Tapi takut bapak dipotong pendek situ, habis itu pergi ke barber shop, tempat cukur, habis 5 menit habis gundul. Pakai listrik. Udah habis, setelah itu habis umroh. Habis umroh 1. Nanti beberapa, biasanya Madian berapa kali umroh? 3 kali. Di antara 1 kali. 3 kali umroh. Anda mau 3 kali umroh, berangkat dengan Madian. Masuk 4 kali. Ini sampai 5 kali ini terakhir. Nah, habis itu umrohnya sudah habis. Sudah tahallul, bersih. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh berikutnya penghapus, penebus segala dosa. Habis itu pulang ke kamar, mandi, bersih, istirahat, tidur, minum madu, makan, semangat karena besok mau ibadah, jalan-jalan. Lalu kemudian ke masjid. Selama di masjid itu kita melakukan apa? 3. Karena Allah menyuruh Nabi Ibrahim, sucikan rumahku ini untuk 3. Untuk siapa? Lit-ta'ifin, orang yang banyak tawaf. Jadi Bapak Ibu ketika masuk Masjidil Haram boleh tawaf, dianjurkan, sunat hukumnya tawaf sunat. Yang muda-muda yang sehat tawaf sunat. Yang nggak bisa tawaf sunat, sholat tahiyatul masjid. Mudah sehat, tawaf sunat 7 kali putaran selesai. Lalu kemudian wal akifin, untuk orang yang iktikaf, berlama-lama di masjid iktikaf. Dari maghrib ke isya nggak usah pulang. Masuk maghrib, keluarnya isya. Masuk dari zuhur, makan siang,
Habis itu udah sejam menjelang asar, masuk, nanti agak sore baru pulang. Berlama-lama di masjid. Baca Quran, sholat sunat, berzikir. Waruka'is sujud, banyak-banyak rukuk dan sujud. Maksudnya banyak-banyak sholat sunat. 3. Banyak tawaf, banyak iktikaf, banyak sholat sunat. Banyak tawaf, banyak iktikaf, banyak sholat sunat. Habis itu kemudian dibawa nanti besok diumumkan kita akan jalan-jalan. Dibawa jalan-jalan ke Padang Arafah. Inilah Padang Arafah, tempat orang melaksanakan ibadah haji. Habis itu dibawa ke Muzdalifah. Inilah tempat mabit. Habis itu dibawa ke Mina. Inilah tempat melontar jumrah. Ini Ula, itu Wusta, itu Aqabah. Lalu kemudian dibawa melihat Gua Hira dari bawah. Itu Gua Hira di atas. Yang mau naik ke atas. Lalu kemudian ditunjukkan itu Jabal Sur, tempat Nabi bersembunyi ketika dia hijrah dengan Abu Bakar Siddiq. Tapi kita tidak naik ke atas karena tinggi di atas, dari bawah jamaah. Habis itu foto-foto semua, habis itu pulang istirahat. Nanti ada kesempatan umroh 2 kali lagi. Yang sanggup mau umroh sunat, umroh sunatnya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Cara berniatnya sama macam tadi. Labbaik Allahumma umroh. Bedanya di ujung ada an. An, sebutkan namanya. Kita ulang sama-sama. Labbaik Allahumma umroh an nama. Jadi kalau saya mengumrohkan mak saya, labbaik Allahumma umroh an Hajjah Rohana binti Nurdin. Nah, jadi baca, sebutkan namanya. Jadi bisa 2 kali umroh. Labbaik Allahumma umroh an, sebutkan namanya, maka kita laksanakan umroh 2 kali sunat. Saya Pak Ustadz nggak sanggup melaksanakan umroh. Jangan merasa berdosa, karena umroh kedua ketiga ini adalah sunat. Banyak ibadah lain. Saya nggak sanggup Pak Ustadz, kaki saya sakit, kepala saya sakit. Saya Pak Ustadz kalau tawaf ini sakit, tapi kalau belanja sehat. Nah, ini lain penyakitnya. Ini agak lain memang penyakitnya. Selesai, habis itu siap-siap nunggu pulang. Habis itu kopernya jangan terlalu berat, nanti sampai di airport repot membuka-buka. Kalau bisa satu grup biasanya ada timbangannya ya Ustaz Asmi. Nggak sampai berapa kilo, nggak boleh. 30 kilo. 30 kilo kata Ustaz Asmi. Jadi jangan bawa, saya kalau pergi umroh jarang bawa pakaian terlalu banyak. Saya bawa aja jubah 4. Pakaian dalam, habis itu saya bawa jubah 4. Jadi selama di sana saya pakai jubah aja. Nah, cuci 1, ganti 1. Karena banyak pakaian ini berat. Kita susah mau bawa oleh-oleh. Nah, jadi insya Allah umrah kita menjadi umrah yang makbulah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama di sana Pak Ustadz, di Madinah kita ada tablik akbar sekali di kebun korma. Habis itu kita turun tawaf, sa'i, tahallul. Dan di Makkah kita ada tablik akbar sekali di Zamzam Tower, gedung tinggi yang ada jamnya di atas. Nah, di kita tablik akbar sebanyak 1000 jamaah. Kita beramai-ramai. Mudah-mudahan dimudahkan Allah urusan kita semua nanti, insyaallah. Nah, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya kembalikan ke Al-Mukarram, moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.